Sepanjang sejarah umat manusia, merupakan hal yang menakjubkan dan menakjubkan untuk bertemu dengan pria dan wanita yang pada suatu saat pernah meramalkan terjadinya suatu peristiwa di masa depan, atau terobosan teknologi, jauh sebelum peristiwa atau terobosan tersebut terjadi. Pandangan ke masa depan dan keyakinan dari beberapa pria dan wanita ini, serta keakuratan prediksi mereka, membuat seluruh dunia merasa takjub dan hormat terhadap mereka. Jadi tujuan dari video ini adalah untuk mengungkap eksplorasi beberapa momen visioner ketika individu berani menatap ke masa depan, menawarkan wawasan yang tidak hanya menentang norma-norma kontemporer mereka, namun juga terwujud sebagai kebenaran yang tak terbantahkan, seiring berjalannya waktu. Mulai dari nubuatan yang mendalam hingga ramalan yang inovatif, membuat kita kagum pada keakuratan luar biasa yang digunakan oleh beberapa orang dalam meramalkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan akan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam halaman sejarah. Jadi bergabunglah bersama kami saat kami melihat beberapa titik konvergensi di mana nubuatan bertemu realitas, dalam eksplorasi kekuatan prediksi manusia yang memukau dan mengasyikkan ini. Jadi kita mulai dengan 1. Morgan Robertson, orang yang memperkirakan tenggelamnya Titanic 14 tahun sebelum terjadi. Pada tahun 1898, seorang penulis produktif bernama Morgan Robertson menulis novel berjudul Futility, or The Wreck of the Titan. Dalam buku ini, ia merinci bagaimana kapal terbesar yang pernah dibuat manusia menabrak gunung es dan tenggelam dalam pelayaran perdananya. Apakah kedengarannya familiar? RMS Titanic tenggelam dalam keadaan yang persis seperti itu 14 tahun kemudian setelah prediksinya. Dianggap sebagai salah satu kebetulan paling akurat dan teraneh sepanjang sejarah. Menurut buku tersebut, Titanic tenggelam sekitar bulan April, mirip dengan bulan tenggelamnya Titanic yang sebenarnya. Ia juga meramalkan nama kapal tersebut adalah Titanic dalam bukunya, dan kenyataannya, kapal yang sebenarnya kebetulan diberi nama Titanic. Buku tersebut juga mengklaim bahwa Titanic memiliki panjang lebih dari 100 kaki, dan juga memiliki bobot perpindahan lebih dari 45.000 ton, mirip dengan Titanic asli, yang sebenarnya memiliki panjang 882 kaki, dan bobot perpindahan sekitar 46.010 ton. Kedua kapal tersebut digambarkan tidak dapat tenggelam dan kekurangan sekoci. Kedua kapal tersebut digambarkan membawa sekitar 2.200 penumpang, di mana sebagian besar penumpangnya mengalami nasib mengerikan. Melihat ke belakang, orang akan terkejut melihat keanehan buku ini dan kemiripannya dengan tenggelamnya Titanic di kehidupan nyata. 2. Mark Twain, pria yang memperkayakan kematiannya sendiri. Lahir pada bulan November 1835, tidak lama setelah komet Halley muncul di langit. Pada tahun 1909, Twain dikutip mengatakan, "Saya datang dengan komet Halley pada tahun 1835. Komet itu akan datang lagi tahun depan, dan saya berharap untuk keluar bersamanya. Ini akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku jika aku tidak pergi bersama komet Halley." Dan benar saja, pada tanggal 21 April 1910, hanya satu hari setelah komet terkenal itu muncul kembali, Twain menderita serangan jantung dan meninggal dunia. Dan dunia terkagum-kagum dan terkagum-kagum dengan ramalan ini, dan bagaimana hal itu benar-benar terjadi. 3. Nikola Tesla, orang yang memprediksikan ponsel dan internet jauh sebelum terjadi. Nikola Tesla berhasil, ketika pada awal abad ke-19, dia meramalkan dengan begitu berani, bahwa suatu hari nanti orang akan berjalan-jalan dengan ponsel di sakunya. Untuk menjelaskannya dengan tepat seperti yang dia katakan, selama wawancara dengan The New York Times, dia berkata, segera mungkin untuk mengirimkan pesan nirkabel ke seluruh dunia dengan begitu sederhana sehingga setiap individu dapat membawa dan mengoperasikan pesannya sendiri. Aparat. Dia berkata, kita akan dapat berkomunikasi satu sama lain secara instan, tanpa memandang jarak. Tidak hanya melalui televisi dan telepon saja,
Namun kita akan saling melihat dan mendengar sesempurna layaknya kita sedang berbincang tatap muka. Kutipan ini tercatat sejak tahun 1926. 4. Jonathan Swift, orang yang memprediksi 2 bulan Mars sejak 1726. Lebih dari 100 tahun sebelum manusia mengetahui bahwa Mars memiliki 2 bulan, bernama Phobos dan Deimos, Jonathan Swift membuat tebakan cerdas tentang keberadaan 2 bulan ini. Dalam novelnya tahun 1726 berjudul Gulliver's Travels, di mana ia menulis tentang 2 bulan. Bintang-bintang kecil, atau satelit-satelit, yang mengorbit Mars. Yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa ia memperkirakan ukuran dan kecepatan rotasi bintang-bintang tersebut secara pasti. Mengingat belum adanya ilmu pengetahuan atau teknologi, hal tersebut dapat membuat Mars terlihat. Jadi orang akan bertanya-tanya bagaimana caranya mungkinkah Swift mengetahui hal ini, jika bukan karena inspirasi ilahi. 5. Jules Verne, dia memperkirakan bahwa suatu hari manusia akan tanah di bulan, dan ini jauh lebih lama sebelum manusia berpikir itu mungkin. Novelis Prancis Jules Verne dalam novelnya tahun 1865 berjudul From Earth to the Moon, meramalkan, dengan presisi yang mendetail dan akurat, keadaan dan karakteristik peralatan tersebut, dan bahkan kemungkinan manusia bisa sampai ke bulan. Ketika dia bahkan menulis tentang keadaan tanpa bobot yang dialami para astronot di luar angkasa, sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang penulis pada pertengahan abad ke-19. Verne bahkan meramalkan akan ada 3 astronot dalam misi bulan pertama itu. Ini terjadi lebih dari 1 abad sebelum manusia benar-benar mendarat di bulan. Dia juga memasukkan beberapa rincian lainnya yang sangat akurat. Misalnya, dalam bukunya, peluncuran roket dilakukan dari Florida, yang kebetulan sekarang menjadi lokasi Kennedy Space Center, tempat misi Apollo yang terkenal diluncurkan. Dalam buku tersebut, dia menyebut pesawat luar angkasanya Columbia. Modul komando Apollo 11 yang sebenarnya diberi nama Columbia. Dia juga mengatakan bahwa para astronot akan kembali dengan selamat ke bumi dengan terjun payung ke laut, sebelum menunggu penyelamatan, dan sesuai dengan kata-katanya, kru Apollo 11 terjun ke Samudera Pasifik dibantu dengan parasut dan juga menunggu penyelamatan. 6. Robert Boyle, dia memperkirakan bahwa suatu hari manusia akan dapat transplantasi organ untuk menyelamatkan hidup. Robert Boyle membuat daftar keinginan yang didokumentasikan dalam jurnal pribadinya tentang penggunaan transplantasi organ utama dalam pengobatan penyakit-penyakit utama, mengingat fakta bahwa ia menulis di masa sebelum kata sains diciptakan, dan sihir masih sangat berguna. Banyak yang percaya. Jadi, sungguh mengejutkan ketika transplantasi organ pertama dilakukan pada tahun 1954, sekitar 300 tahun setelah prediksinya. Hampir semua ramalannya menjadi kenyataan, termasuk keyakinannya bahwa suatu hari nanti ilmu pengetahuan akan mampu menyembuhkan segala penyakit melalui transplantasi. Tentu saja, kita belum dapat menyembuhkan semua penyakit, namun transplantasi organ telah membuat beberapa penyakit mematikan menjadi tidak terlalu mematikan. Fakta bahwa dia membuat prediksi ini pada tahun 1660, ketika dunia medis hanya tahu sedikit tentang cara kerja organ dalam, sungguh luar biasa. 7. Sejak 2013, seorang Italia memimpikan pengunduran diri Paus Benediktus dan digantikan oleh Paus Fransiskus. Pada 11 Februari 2013, seorang wanita mentweet bahwa pacarnya bercerita tentang mimpinya, di mana Paus Benediktus mengundurkan diri dan seorang pria bernama Francesco menggantikannya. 17 hari kemudian, Paus Benediktus secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya, dan kita semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. 8. Alexander Graham Bell, orang yang memprediksi efek rumah kaca jauh sebelum terjadi cahaya kapur.
Alexander Graham Bell, yang lebih dikenal oleh kebanyakan orang sebagai penemu telepon, memberikan peringatan yang mengejutkan dalam sebuah makalah pada tahun 1917, di mana dia mengatakan bahwa, jika tidak diatasi, pembakaran bahan bakar fosil akan berdampak pada iklim kita. Dan pada akhirnya akan menyebabkan bumi menjadi semacam rumah panas. Dia menyarankan alkohol, sebagai sumber bahan bakar alternatif, dan perangkat yang mengumpulkan tenaga surya dari sinar matahari dan menggunakannya sebagai sumber energi. Ide-idenya tidak mendapat banyak perhatian pada saat itu, namun 100 tahun kemudian, pemanasan global menjadi pusat perdebatan di seluruh dunia, dan hampir setiap negara kini beralih ke energi surya sebagai sumber energi alternatif. Dan dengan ini kita sampai pada akhir dari video yang menarik dan mengasyikkan ini. Kami harap Anda menikmatinya. Bergabunglah lagi dengan kami saat kami menyajikan video yang lebih menarik dan mendidik untuk Anda. Silakan bagikan, berlangganan, dan berikan 1 atau 2 komentar di bawah. Terima kasih telah menonton.